Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus ku sembah-Mu, Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Shalom, selamat datang, selamat beribadah kembali di dalam fellowship online Grace of Christ Community Church. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dimanapun kau berada, boleh dengan senyum, boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur jika hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Kita tahu semua karena anugerahnya, kita tahu semua karena kasihnya. Kita telah menikmati kasih Tuhan dan kita percaya bahwa ada pengharapan di balik kuasa kebangkitan Kristus. Dan hari ini kita akan bersama-sama memuji, kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini judulnya adalah hidup baru di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Itu sebabnya siapkan hati kita sama-sama. Kau yang sakit pasti disembuhkan hari ini. Kau yang terikat pasti dilepaskan. Apapun masalah yang kau hadapi, Tuhan Yesus pasti berikan jalan keluar bagi setiap pribadi kita. Siapkan Alkitab saudara, siapkan roti dan anggur, siapkan yaitu hati saudara terlebih lagi untuk sama-sama menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Dan apapun yang kau imani, percayalah hari ini ada jawaban dari Tuhan, ada pertolongan yang tidak pernah terlambat buat setiap pribadi kita. Mari sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk masuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Kami bersyukur nama Tuhan Yesus nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami telah disucikan, dikuduskan. Kami telah dibenarkan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Terima kasih Bapa. Kami boleh berkumpul kembali hari ini untuk beribadah, untuk datang memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya hari ini kami pasti diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berkati yang terkasih Pastor Joshua Tumbakaka yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu akan memulihkan setiap pribadi kami. Kebenaran-Mu akan memberikan kelegaan bagi setiap pribadi kami. Siapapun yang mendengar firman Tuhan pasti diubahkan, pasti dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang mendengar firman-Mu kami percaya segala lutut akan bertelut.
dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara. Saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita ingin memuji nama Tuhan, bersorak memuliakan namanya saat ini. Haleluya. Begitu besar kasih Kau tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang mulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu. Berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Here we go. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih Kau tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang mulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu.
Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mau teduhkan hati kita mau datang menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan Yesus pembuat mujizat yang begitu ajaib buat hidup kami. Kami datang Tuhan, kami mau letakkan segala beban, persoalan, permasalahan hidup kami. Kami mau fokus, sujud menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari bersama-sama saudara kita katakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Kami menaruh harapan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan harapan kami. Pujilah nama-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Kami percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal Tuhan, tak pernah gagal rencana-Mu. Tangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Tangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih karena anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang telah mati dan bangkit, bahkan telah naik ke sorga, menjadi imam besar agung bagi kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Tuhan Yesus, Engkaulah hikmat kami. Tuhan Yesus, Engkaulah penebusan kami. Di dalam-Mu tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi pendakwaan, tidak ada lagi ketakutan. Tuhan Yesus, tubuh-Mu adalah benar-benar makanan dan darah-Mu adalah benar-benar minuman. Kami tinggal di dalam-Mu untuk saling mengasihi dan mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Dan hari ini berfirman-Lah ya Bapa, kami percaya yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan. Dan kami semua diberkati di dalam segala kelimpahan. Sebagaimana Kristus hidup, kami hidup di bumi seperti di surga. Terima kasih Roh Kudus, setiap kata kalimat dikuduskan untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan, amin. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita bersama-sama membuka 1 Petrus 1 pada ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Dan judul kita hari ini adalah hidup baru dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kita masih ada di masa Paskah dan kebangkitan. Dan biarlah hari ini kita semua diberkati. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 5, demikian firman-Nya. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Bapa karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Jadi kita sekarang adalah orang-orang yang hidup di dalam kehidupan yang baru karena kebangkitan Kristus. Dan kehidupan yang baru yang kita terima adalah kehidupan yang penuh pengharapan. Karena maut tidak berkuasa lagi atas kita. Termasuk keturunannya, sakit, kemiskinan, kebangkrutan, kegagalan, dan semua kutuk akibat dosa. Kita sekarang ada di dalam Kristus yang telah bangkit, yang mengasihi kita. Berbahagialah kita yang percaya. Karena kita sekarang dipelihara di dalam kuasanya Bapa, kekuatannya Bapa, the power of God, karena iman. Bukan karena perbuatan, karena iman. Karena percaya kita. Percaya kita menjadikan kita menerima apa yang dijanjikan. Bahkan menggunakan kata seperti kayak orang mereserve sebuah meja di restoran. Orangnya belum datang, kalau kita mereserve dengan sebuah menu, walaupun orangnya belum datang, menunya sudah di-prepare, ready di-serve untuk kita terima. Jadi kerajaan surga bukan sesuatu kayak kita menyimpan sesuatu di rumah. Bahkan ketika kita ditanya, kita bisa bilang, di mana ya gue simpen itu ya? Lupa taruhnya. Tapi surga tidak seperti itu. Kekuatan dan kuasanya juga tidak seperti itu. Aktif, menantikan. Apa yang menjadi hak kita, kita terima. Jadi kesembuhan itu aktif untuk kita terima. Berkat itu aktif untuk kita terima. Bukan sesuatu yang pasif, yang gak jelas di mana kapan. Justru karena itu iman kita yang akan menggerakkannya. Ini adalah anugerah apabila kita menjadi percaya. Itu sebabnya yang pertama, marilah kita hidup di dalam hidup yang penuh pengharapan. Kalau kita baca Efesus 1 dari ayat yang ke-7 sampai ke-10, demikian perkataan firman-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Baik yang di sorga maupun yang di bumi dipersatukan. Ini luar biasa banget, ini keren banget sebenarnya. Kalau kita benar-benar paham tentang hal ini, kita tidak terlalu khawatir terhadap hidup kita sekarang. Karena tugas kita sekarang menjalankan apa yang Bapa kehendaki. Dan di dalam kehendaknya kita akan menjadi satu, surga dan bumi akan menjadi satu dan Yesus menjadi kepala. Saya berdoa, kita berdoa tidak ada satupun dari kita yang stroke. Katakan amin. Orang stroke itu kepala sama tubuhnya udah gak nyambung. Kepalanya mau suruh tangan bergerak, tangannya bisa gak gerak. Kepalanya bilang mau ngomong, mulutnya bisa gak ngomong. Jadi yang namanya menjadi satu itu apa yang surga kehendaki terjadi. Dan apa yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita sehari-hari itu berhubungan dengan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa tidak bisa gagal. Dan yang terutama Yesus membalik keadaan ini dengan mengatakan apa yang kamu minta, aku akan mengerjakannya. Jadi apa yang kita minta di dalam nama Yesus kita mengerjakannya. Yesus seperti memberikan suatu hak istimewa kepada kita tanpa syarat. Karena dia tahu pasti bahwa orang yang ditebus oleh darahnya mengenal kasih itu. Di dalam kasih kita tidak akan menjadi orang yang hidup di dalam dosa.
Kita mungkin tidak sempurna hidup, tetapi dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Itu sebabnya kita hidup di dalam hidup baru yang penuh pengharapan. Kalau kamu sekarang gagal, kamu sekarang menghadapi tantangan, kamu sekarang lagi bete, kamu lagi merasa susah, kamu merasa lagi sia-sia, kamu seperti tidak punya tujuan hidup, tapi sesungguhnya ada kehendak Bapa yang sedang bekerja atas hidupmu. Bahkan pada kenyataannya kamu sekarang mendengar kabar baik ini di luar rancangan kamu. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah ngomong begini kepada murid-murid di dalam Yohanes 3. Kalau kamu gak ngerti waktu aku berkata-kata kepada kamu tentang hal duniawi, bagaimana kamu akan mengerti tentang hal kerajaannya Bapa? Lebih tepat dia mengucapkan itu di dalam Yohanes 3 sehubungannya dengan ketika dia berkata-kata kepada Nikodemus. Nikodemus seorang yang juga mengikuti Yesus. Supaya kita memahami, sering kita berpikir tentang sorga yang rohani. Tapi Tuhan mau membawa kerajaan itu ke bumi. Bahkan dia mengajarkan doa, datanglah kerajaanmu ya Bapa. Di bumi seperti di surga. Jadi kalau kamu mengerti tentang hal-hal yang terjadi sekarang. Tentang kekacauan yang terjadi sekarang. Di dalam keadaan yang sekarang kita hadapi. Secara sederhana misalnya kita sekarang hidup secara internet. Setiap individu di pelosok manapun di bumi bahkan dengan perdagangan online bisa berdagang, bisa bertransaksi. Itu sebenarnya suatu gambaran bahwa kita sekarang sudah ada di tahapan tingkatan rohani di mana dimanapun kita berada kita menjadi manusia independen terhadap Kristus. Iman kita benar-benar suatu iman yang mandiri. 2 tahun kegiatan gereja di dalam gedung seperti Tuhan izinkan di stop. Bukan supaya kembali orang sekedar ngumpul lagi di dalam gedung. Tapi supaya setiap pribadi menyadari bahwa organisasi tidak menolong. Bahkan gembala secara jasmani fisik tidak bisa menolong. Tapi iman kita membawa kita kepada kehidupan yang baru. Yang penuh pengharapan karena kuasa kebangkitan Kristus. Karena kuasa kebangkitan Kristus memungkinkan kita sekarang setiap pribadi kamu dan saya mempunyai akses kepada apa yang Tuhan sediakan di sorga. Bahkan dikatakan yang tersedia bagi kamu. Seperti sebuah restoran, di-reserve bagi kamu. Kita mungkin datang terlambat, karena kita sudah mereserve, kita bisa langsung masuk, orang ngantri. Kita datang telat, pesan menu spesial. Ada orang yang sudah datang duluan, menunya gak ada. Ditanya kok dia bisa datang terlambat, dapat menu, kita yang udah dari tadi gak dapat. Ya karena dia sudah reserve. Akan ada kemurahan-kemurahan yang dapat kita terima karena Tuhan mereserve itu buat kita. By faith kita bisa menerimanya. Itu sebabnya disebut anugerah. Kasih karunia yang melimpah. Di saat orang lain sudah mentok bagi kita ada jalan keluar. Di saat orang lain sudah tidak sanggup ada Yesus yang memberi sanggupan. Di dalam keadaan yang tidak mungkin Bapa memberikan kemungkinan bagi kita. Itulah sebabnya bersukacitalah. Yang pertama karena kita sekarang hidup baru di dalam kehidupan yang penuh pengharapan. Kalau kita mengerti kebenaran ini kita memahami kenapa. Bagian yang kedua kita dipanggil untuk bertekun dalam iman. Karena iman itu yang memelihara kita di dalam kekuatannya Bapa. Karena Bapa yang akan mempersatukan surga dan bumi ini. Di dalam Yesus Kristus. Dan kita adalah anak-anaknya miliknya yang sudah ditebus, sudah dibayar mahal. Iblis waktunya tinggal sedikit, sudah ditaker, sudah dihitung. Dan pada saat dia akan kehabisan waktu, dia akan geram. Di Wahyu 12 dikatakan begitu. Itu sebabnya dia akan tambah jahat, yang jahat akan tambah jahat. Kita yang kudus akan bertambah kudus. Dan ketika dia akan bertambah jahat karena dia sebisa-bisanya harus menjarah anak-anak Tuhan supaya disesatkan. Tetapi bagi kamu dan saya yang percaya, kita tidak akan disesatkan karena Kristus melindungi kita. Itu sebabnya yang kedua, kita dipanggil untuk bertekun dalam iman. Di dalam 1 Petrus 1 yang tadi kita baca sampai ayat 5, kita akan baca sekarang ayat 6 sampai dengan 9. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita lihat dulu ayat 5-nya. Ayat 5-nya kan kamu yang dipelihara dalam kekuatan Bapa. Karena imanmu. Baru ayatnya yang ke-6 dikatakan apa? Bergembiralah akan hal itu. Kenapa? Karena iman. Kita sedang menantikan Yesus datang.
Akhir zaman akan gempa bumi. Tapi kita berbahagia bukan karena gempa bumi. Karena kita tahu Yesus sudah dekat. Akan ada resesi, bahkan akan ada kekacauan, perang terjadi. Tapi kita berbahagia karena Yesus sudah dekat. Nah kemudian dikatakan ayat 7 ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita lihat sekali lagi di ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Katakan bersama-sama saya, seketika. Ya, hanya seketika kita disuruh bergembira karena hal itu. Karena apa? Ada kekuatan Bapa yang pelihara kita. Walaupun kita sekarang sepertinya banyak penderitaan. Kenapa? Karena iblis memang hancurkan kita, harus hancurkan kita. Tapi kasih Yesus memelihara kita. Kasih Yesus memulihkan kita. Keluarga kita memang mau dihancurkan, pelayanan kita mau dihancurkan, ekonomi kita, kesehatan kita akan dihancurkan. Bahkan dia berusaha menghancurkan. Tapi Kristus karena kasihnya memelihara dan membatalkan. Bahkan kita berdoa sekarang, semua vonis dokter yang ada di dalam kehidupan kamu, jika kamu atau siapapun yang bersama-sama di dalam ibadah ini menerima vonis dokter, hari ini kita doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua vonis itu di-cancel, dibatalkan. Makanya semua itu harus ada tanggal. Oh ini diperiksa tanggal berapa? Hasil ronsel tanggal berapa? Hasil ronsen tanggal berapa? Hasil pemeriksaan darah tanggal berapa misalnya? Ada tanggal. Tapi kehidupan kekal di dalam Kristus, di mana kita hidup dengan penuh pengharapan, tidak ada tanggalnya. Itu sebabnya potret itu bisa dibatalkan, bisa di-cancel karena darah Yesus telah menebus kita. Kita dibawa oleh si jahat untuk merasakan keadaan kita, melihat keadaan kita, mengerti kehidupan kita berdasarkan keadaan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk beriman dan tekun di dalam iman untuk hidup di dalam kebenarannya. Dalam kebenarannya apa? Segala kutuk dosa sudah dihapus. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Kalau kamu atau saudara atau bapak ibu menjamu saya misalnya di rumahmu dengan baik. Tapi kemudian ketika saya keluar dari rumahmu, saya mengatakan kepada orang-orang, dia tidak menjamu saya, dia tidak melayani saya dengan baik. Bagaimana perasaan bapak ibu? Bagaimana perasaan kamu? Saya dijamu dengan baik tapi kemudian saya bilang, saya tidak dijamu. Demikianlah Yesus. Yesus telah datang bukan untuk lakukan mujizat. Akhir zaman dikatakan ada Mesias palsu yang dapat melakukan mujizat. Bahkan ada orang yang berseru-seru dalam nama Tuhan melakukan mujizat. Tuhan Yesus katakan, I never knew you, aku tidak pernah kenal kamu. Artinya Yesus datang bukan sekedar mujizat saja. Yesus datang untuk hal yang lebih dahsyat dan tidak ada yang dapat kerjakan selain Yesus. Yaitu segala dosa kita diampuni. Segala dosa kita telah diampuni. Banyak orang sekarang, sangat banyak orang percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Tapi dengan bangga juga mengakui sebagai ekspresi kerendahan hati. Aku orang berdosa, ya saya masih berdosa, saya orang berdosa. Itu sama saja kita, sama saja kayak saya dijamu, kemudian saya bilang saya tidak dijamu apa-apa. Yesus datang untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Segala dosa kita yang dulu, yang sekarang, yang akan datang sudah ditanggungan kepada Yesus. Pada kenyataan Yesus lahir di masa lalu saya. Dan saya menerima anugerah keselamatan terhadap apa yang Yesus kerjakan di masa lalu saya. Artinya keselamatan yang Yesus kerjakan bergerak ke masa depan. Dan tidak mungkin kuasa itu bergerak ke masa depan hanya berhenti di masa saya mengakui Yesus di hari ini. Dia akan bergerak terus sampai zaman akhir, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya tadi dikatakan suatu rahasia menurut pengertian dan hikmat Tuhan sendiri. Tuhan tahu semua dosa saya. Tuhan tahu semua kelemahan saya. Tuhan tahu bahkan kalau kita mau berbicara matematik, jumlah penduduk bisa dihitung. Jumlah detik, jam, tahun, hari bisa dihitung. Jumlah hukum Taurat bisa dihitung. Dan kalau semua dikalikan ada jumlahnya. Artinya dosa bisa dihitung jumlahnya. Terhitung jumlahnya.
Tapi kasih Bapa tidak terhitung. Nilai darah Yesus tidak terhitung. Darah itu telah ditumpahkan supaya kita menjadi percaya bahwa kita benar-benar telah ditebus dan telah dimerdekakan. Untuk itu kita dipanggil untuk bertekun dalam iman. Karena iman kita membuat kita menerima kekuatan dan kuasanya Bapa. Bergembiralah kalau kamu lagi susah. Bukan karena kesusahan itu. Tapi karena kamu tahu. Semua yang menjadi jalan keluar kebutuhan dan berkat yang kau perlukan di dalam Yesus sudah tersedia. Bapa mau kita semua tetap percaya, bertekun. Karena Tuhan akan datang di dalam kemuliaannya. Artinya pada saat mau kedatangannya ada gempa, ada kemiskinan, akan ada banyak orang. Kalau engkau berbisnis, persiapkan dirimu untuk membuat persiapan kontrak yang jelas karena penipu akan lebih banyak. Kalau kamu berhubungan dengan orang-orang yang tidak kamu kenal, persiapkan dirimu untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak mungkin kamu tidak pikirkan. Karena akan lebih banyak penipu, akan lebih banyak lagi orang curang. Kalau kamu harus membeli, membayar, kamu harus bertransaksi. Tanggung jawab kamu dan saya untuk selalu minta pertolongan Tuhan. Supaya tidak ada orang yang berusaha berbuat jahat kepada kita sukses. Karena kesuksesan si jahat kalau kita dikalahkan dengan tipu dayanya. Tapi kebenaran Kristus selalu menang. Di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Bersukacitalah akan hal itu. Karena ada kemuliaan Tuhan yang besar yang kita nantikan. Yaitu keselamatan yang tidak dapat dihitung dari emas dan perak. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Yang ketiga, ada satu panggilan yang luar biasa. Di dalam 1 Petrus 2 pada ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Bapa sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Keluar dari kegelapan. Kepada terangnya yang ajaib. Ajaib. Amin. Kata imamat berhubungan dengan imam. Kata kerajaan, rajani berhubungan dengan raja. Dua-duanya tidak dapat diperoleh kecuali lewat garis darah. Atau dengan warisan. Jadi kita disebut kingly priest. Imam-imam raja. Raja yang jadi imam. Ini keren banget. Zaman dulu imam ya imam, raja ya raja. Tapi Yesus dia imam, dia raja. Jadi zaman dulu raja kalau perlu sesuatu panggil imam untuk berdoa. Dan ketika imam berdoa tugasnya berdoa. Dia tidak punya kuasa apapun, raja yang berkuasa. Tapi kepada kita, haleluya. Kita dipanggil untuk menerima warisan. Itu sebabnya kenapa di Ibrani pada pasal 9 ayat 15 kalau kita baca. Ibrani pasal 9 pada ayat 15 sampai 17. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Sebab di mana ada wasiat harus dikasih tahu, diberitahukan tentang kematian pemberi wasiat itu. Terus? Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Amin. Ini luar biasa. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada saat Paskah, Jumat Agung kita merayakan kematian Yesus. Itu tidak bisa dipungkiri. Semua tanggalan merah di hari itu. Dan ini adalah bukti bahwa kematian Yesus benar-benar diakui. Tidak ada yang bisa menyangkal kebenaran itu. Kita mengakui kematian Yesus. Sehingga kita mengerti kenapa wasiat itu menjadi bagian kita sekarang. Karena Yesus mati. Kalau di dalam dunia barat saja atau di dunia kuno. Ada yang namanya kutuk keturunan, mengikat. Di Eropa di abad ke-15 itu terjadi hal-hal seperti itu. Bahkan ada penyihir-penyihir yang dibakar pada zaman itu. Karena dianggap orang-orang yang mempunyai kuasa kegelapan. Jadi ada kutuk keturunan. Tapi kita sekarang menerima anugerah yang lebih keren. Karena kutuk keturunan itu mengikat, tidak bisa dibebaskan kecuali dengan ritual darah.
Tapi bagi kita ada perjanjian yang lebih dahsyat. Yang bukan hanya membebaskan kita dari kutuk, tapi mengikat kita di dalam perjanjian berkat yang kekal. Katakan amin untuk itu. Dengan bahasa lain, kamu tidak bisa tidak, pasti diberkati. Bill Gates saja ngomong kalau kamu lahir miskin ya itu udah nasib. Tapi kalau kamu mati miskin itu artinya kamu tidak ada yang kamu kerjakan dengan usahamu. Apalagi kita. Kalau kamu merasa susah sekarang, merasa tidak punya apapun, fine. Tapi paling tidak dengan kabar baik ini yakinkan hidupmu bahwa kamu adalah orang yang dipersiapkan untuk menerima warisan dari Yesus Kristus. Lukas pada pasal 12 ayat 32, perkataan Tuhan Yesus ketika dia memisahkan orang-orang yang diadili, dia menggunakan perkataan begini, Lukas 12 ayat 32. Dia menggunakan kawanan kecil, jangan takut hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan apa? Kamu kerajaan itu. Keren banget. Dikata memberikan, it's a gift, itu pemberian. Itu bukan suatu hasil usaha. Itu adalah anugerah yang dahsyat, yang besar, yang ajaib. Itu sebabnya Petrus panggil kita dengan menulis bagi kita panggilan kamu dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani. Karena ini berhubungan dengan anugerah di dalam Kristus. Kalau kita baca Ibrani pasal 7, kita akan baca pada ayatnya yang ke-15. Dikatakan demikian, Ibrani pasal 7 ayat 15. Dan jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Ayat 16, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat 17, sebab tentang dia diberi kesaksian, tentang Yesus. Imam adalah Lewi, Yesus Yehuda. Jadi bagaimana Yesus bisa jadi imam? Karena Yesus menjadi imam berdasarkan hidup kekal. Dia disebut hidup kekal, memperoleh hidup kekal karena dia mati dan bangkit. Kita sekarang yang percaya kepada kuasa kebangkitannya, hidup di dalam kuasa itu. Kita jadi ngerti kenapa Yesus menjadi imam dengan satu kesaksian. Engkau, mari kita lihat sekali lagi. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Hidup yang kekal. Makanya Yesus katakan inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Dan dia deklarasikan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Wah, keren banget ini sebenarnya. Apabila kamu percaya akan hal ini, hidupmu tidak dipengaruhi saldo bankmu lagi. Bahkan saldo bankmu akan dipengaruhi hidupmu. Karena hidup kita lebih besar daripada kekayaan materialistik kita. Karena apa yang ada di dalam kita jauh lebih dahsyat dari apa yang kita peroleh dari dunia ini. Itu sebabnya kita jadi hidup di dalam kebenaran dengan rendah hati dan takut akan Tuhan. Karena Tuhan punya panggilan yang khusus. Ketahuilah di mulutmu ada kuasa untuk mengatakan kepada orang yang berdosa, segala dosamu sudah diampuni di dalam Yesus Kristus. Karena iman, berbahagialah. Saya berkali-kali ketemu orang yang sakit parah, gak kenal Yesus. Dengan pedenya saya katakan, segala dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus sudah tanggung dosamu. Semua yang saya ngomong gitu nangis. Saya gak tahu, tapi saya percaya itu Roh Kudus. Dan sebagian besar menerima mujizat seketika. Itu adalah anugerah. Karena di mulutmu ada kuasa yang besar. Ada kasih yang memanggilmu menjadi imam. Imam adalah orang berdoa harus lewat dia. Tahukah kamu, tahukah kita saudara-saudara semuanya. Semua doamu dan doaku, Bapa berkenan memperhitungkannya sebagai kebenaran karena iman kepada Yesus Kristus. Diberkatilah dan bersukacitalah. Kita bukan orang yang sama lagi. Yesus yang berjanji kepada kita, dia mati dan bangkit. Ketika dia mati kita menerima warisannya secara sah. Dan ketika dia bangkit, dia akan buktikan kepada kita. Dan terutama memperlihatkan kemuliaannya kepada orang yang tidak percaya. Bahwa kepada anak-anaknya ada kasihnya yang besar. Mari kita hidup di dalam pengharapan yang baru. Jangan takut, jangan bimbang. Miliki pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus. Bertekunlah di dalam iman. Kalau lagi susah, percaya, bersukacita bukan karena masalah. Bersukacita karena Yesus pasti pelihara kita.
Dan ingatlah kita dipanggil untuk mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Menjadi imamat yang rajani. Imam-imam Bapa yang bersifat raja. Bersifat raja, namanya juga bersifat raja. Aduh, ada ibu-ibu telepon saya, anaknya sakit. Saya bilang, Bu, sembuh. Sembuh beneran anaknya, bukan karena saya berkuasa. Tapi karena saya sadar saya boleh memberi kesembuhan di dalam Yesus. Karena Yesus sudah janji. Ada seorang ibu lagi yang berbicara tentang transaksi dan berhubungan dengan penipuan. Dengan berhubungan dengan mobil yang hilang. Saya cuma ngomong kepada dia karena dia bilang, Pak, tolong supaya mobil saya kembali lagi. Karena itu adalah hasil upayanya dia nabung supaya dia bisa punya income dengan rent menyewakan mobilnya. Dan saya bilang, seperti perkataanmu akan terjadi dalam nama Yesus. Dan Tuhan bisa kembalikan mobil itu. Bukan karena saya berkuasa, tapi karena Yesus tidak dapat dusta. Dia setia. Dan ibu itu katakan, terima kasih Pak. Doanya luar biasa. Saya bilang, iman ibu yang luar biasa. Karena ibu percaya. Apakah kamu percaya hari ini? Ada kabar baik bagimu. Yang sakit sembuh. Yang luka pulih. Dan Tuhan sanggup berkati kamu. Tuhan sanggup, benar-benar sanggup berkati. Supaya kamu percaya kita hidup di dalam kehidupan yang penuh pengharapan. Nasib kita adalah diberkati. Dan kita dipanggil menjadi imam. Menjadi anak-anak raja. Berbelas kasihanlah kepada semua orang. Ampuni semua orang dan hiduplah di dalam damai sejahtera. Sebisa mungkin apabila itu datang dari kita, biarlah kita hidup membawa damai. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah kasih karunia Tuhan melimpah atas kita. Kita hidup baru di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kita akan menerima tubuh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti saja dengan iman. Kita percaya, kita mengingat kasih Bapa yang besar. Yesus Kristus yang telah disalib. Segala dosa kita telah diampuni. Kita telah menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Roh Kudus berdiam di dalam kita. Mengurapi kita, memenuhi kita untuk kita hidup bagi kemuliaan Bapa. Dan kita bersyukur karena di atas kayu salib semua sudah selesai. Terimalah dengan iman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Inilah tubuh Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita semua. Kita angkat cawan ini dengan rasa syukur, dengan berbahagia. Kita terima berkat darah Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan kekal. Kita menerima janji, yaitu menerima wasiat, menerima kerajaannya Bapa di dalam Kristus. Dan kita percaya kita dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Menjadi imam-imamnya Tuhan yang kudus. Untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran, anak-anak Bapa di surga. Pewaris kerajaan surga. Melalui doa kita bisa memberkati banyak orang. Dan di dalam darahnya kita bersyukur hari ini. Kita semua menjadi satu tubuh Kristus, mempelai Tuhan yang suci. Yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kita akan menyambut Tuhan Yesus datang, menantikan kegenapan janjinya. Kita akan diangkat di dalam kemuliaan pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terimalah, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari kita terima dengan iman. Apabila ada minyak di tangan saudara, minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan biarlah dimanapun minyak ini dicurahkan, Roh Kudus akan menyatakan kuasanya dan kasih karunia Tuhan Yesus dilimpahkan kepada kita. Untuk menerima mujizat, menerima berkat, menerima kasih karunia-Nya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada fellowship hari ini. Kita mengerti bahwa sekarang kita telah memiliki hidup yang baru dalam kuasa kebangkitan Kristus. Artinya kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Sehingga kita memiliki ketekunan di dalam iman. Karena kita percaya kita akan menerima suatu janji yang luar biasa. Kita adalah imamat yang rajani
di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kebenaran ini akan memerdekakan setiap pribadi kita, dan kita percaya siapapun yang bersama-sama hari ini menerima suatu kelegaan, suatu sukacita, dan punya ketekunan untuk berharap. Karena janji Tuhan gak pernah batal. Kita sudah mendengar bahwa Dia telah mati, tapi Dia telah bangkit untuk menjamin kita bahwa perjanjiannya tidak akan pernah batal. Haleluya. Dan sebagai ungkapan syukur kita pada hari ini, kita akan membawa persembahan kita. Karena kita percaya setiap rupiah yang kita bawa, kita imani akan memperlebar kerajaan Tuhan. Agar berita kabar baik ini bisa didengar sampai sebanyak-banyaknya orang menerima kasih karunia. Sebagaimana saudara juga telah menerima kasih karunia. Dan siapkan hati kita untuk membawa persembahan kita. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau beritakan bagi kami pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah mati, bahkan Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Memberikan kami jaminan bahwa sekarang kami memiliki hidup yang baru. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya pengharapan, itu yang membuat kami bisa tekun untuk percaya. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, kami punya pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Menerima sebuah janji, kami adalah warga kerajaan-Mu, imamat yang rajani di dalam Kristus Yesus. Berkati selalu Pastor Joshua dengan pengurapan yang luar biasa Tuhan, dengan hikmat-hikmat-Mu. Untuk terus membagikan kepada kami kabar baik demi kabar baik yang akan memerdekakan kami selalu. Memberikan kami kekuatan di tengah-tengah masa-masa yang harus kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Karena kami tahu kebenaran-Mu akan memerdekakan dan melegakan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, dan sebagai ungkapan syukur kami mau membawa persembahan kami. Karena kami percaya Tuhan, setiap rupiah yang kami bawa adalah berkat yang kami terima daripada-Mu. Kami memberkati pelayanan ini karena kami rindu ya Bapa. Setiap kabar baik yang telah diberitakan ini bisa sampai kepada segala bangsa, pada sebanyak-banyaknya orang yang akan menerima keselamatan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, baik persembahan kasih maupun persepuluhan yang telah mendukung pelayanan ini dan juga telah mendukung pemberitaan kabar baik ini. Kami terus berdoa, apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan diberkati, selalu berhasil. Tuhan berikan keberuntungan, Tuhan berikan kesuksesan di semua area yang Saudara kerjakan. Dan juga terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama dalam fellowship hari ini. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah buat setiap pribadi kita. Dan kalau saudara merasa diberkati, link yang saudara pegang, saudara boleh bagikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Dan sebagaimana saudara merasakan sukacita, biarlah sebanyak-banyaknya orang juga merasakan sukacita yang saudara rasakan. Nah, sebelum kita menerima doa berkat, kita akan akhiri fellowship kita pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan kepala, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk fellowship online Grace of Christ Community Church pada hari ini. Kami bersyukur oleh kuasa Roh Kudus kami telah menerima pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Kami percaya hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami sekarang telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami sekarang telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup session ini, ibadah ini. Dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan kepada kita karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang memelihara tubuh, jiwa dan roh kita sempurna. Oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, mengurapi kita. Memelihara kehidupan kita secara utuh dan sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.